Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurlela SPD, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Bekasi, asal instansi SMA Negeri 1 Serang Baru. Pada kesempatan ini ingin memaparkan demonstrasi kontekstual filosofis pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara memiliki nama asli Raden Maswardi Suryaningrat, lahir di Yogyakarta 2 Mei 1889. Merupakan tokoh Menteri Pendidikan yang pertama di Indonesia. Kontribusi Ki Hajar Dewantara dalam dunia pendidikan Indonesia sangatlah besar. Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Siswa yang bertujuan menumbuhkan kebanggaan dan rasa cinta tanah air Indonesia. Salah satu semboyan, Tuturi Handayani yang dicetuskan masih digunakan sampai saat ini. Untuk mengenang jasa Ki Hajar Dewantara dalam dunia pendidikan di Indonesia, maka setiap tanggal 2 Mei ditetapkan dan diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pendidikan adalah kemerdekaan. Merdeka berarti setiap orang lain bisa memilih apa saja, dengan catatan adanya penghargaan terhadap kemerdekaan yang dimiliki oleh orang lain. Yang kedua, penguasaan diri merupakan langkah yang dituju untuk tercapainya pendidikan yang memanusiawikan manusia atau humanis. Ketika peserta didik mampu menguasai dirinya, maka peserta didik akan mampu menentukan sikap yang diambil. Dengan demikian akan tumbuhlah kepribadian yang mandiri, dewasa, berdiri tegak dengan kekuatannya, hidup tidak diperintah, dan menjadi manusia yang merdeka. Filosofis pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Intisari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan adalah pendidikan merupakan tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak, menentukan segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dengan demikian, seorang pendidik itu hendaknya menjadi teladan, menjadi panutan, dan bisa menjadi contoh perbuatan baik, sikap, dan ucapannya. Seorang pendidik itu hendaknya menuntun dan mengembangkan segala potensi, minat, dan bakat yang dimiliki oleh siswa, bukan menghilangkan apa yang diminatinya. Filosofis pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Salah satunya adalah trilogi pendidikan, di mana trilogi pendidikan ini terdapat konsep metode pendidikan serta adanya 3 semboyan menurut Ki Hajar Dewantara yang dapat diimplementasikan menjadi seorang pendidik, diantaranya Ingarsa Sung Tulada, artinya di depan memberikan contoh. Hendaknya seorang pendidik itu bisa memberikan teladan, bisa menjadi panutan, bisa memberikan contoh yang baik, sikap, perbuatan, dan tingkah lakunya. Yang kedua, Ingmadia Mangun Karsa, di tengah memberikan semangat. Seorang pendidik senantiasa menuntun dan mengembangkan sesuai dengan kekuatan kodrat yang ada pada masing-masing anak. Yang ketiga, Handayani, di belakang memberikan dorongan. Seorang pendidik hendaknya menuntun, mengembangkan, serta membersamai setiap proses anak sehingga tercapai kemerdekaan dan tercapai apa yang dicita-citakan oleh anak. Filosofis pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa pada dasarnya pendidikan itu tidak boleh diam, harus senantiasa berubah, harus senantiasa berkembang. Berkembang baik sesuai dengan kodrat keadaan zaman maupun dengan perkembangan siswa itu sendiri. Untuk menjadikan sekolah yang efektif, menurut Ki Hajar Dewantara, menerapkan asas konsep trikon, yakni konsep trikon ini ada proses pendidikan di mana ada 3 tahapan. Yang pertama ada continue, convergent, dan konsentris. Continue di sini adalah senantiasa melakukan perencanaan yang baik, lalu berkesinambungan. Yang kedua, konvergen, mengambil sumber-sumber pembelajaran dari luar, dari beberapa sumber dari luar. Yang ketiga, konsentris.
Konsentris di sini adalah pengembangan yang disesuaikan dengan karakter kita, karakter bangsa Indonesia. Implementasi di sekolah yang sudah dilakukan untuk mencapai tujuan pendidikan, diantaranya yang pertama, menuntun, mengarahkan peserta didik sesuai dengan bakat, minat, dan kebutuhan, serta menanamkan kemandirian. Yang kedua, sebagai pendidik tidak hanya mentransfer ilmu pengetahuan, melainkan juga memberikan teladan dan nilai-nilai budi pekerti untuk menciptakan pembelajaran yang kondusif dan menyenangkan. Yang ketiga, membuat perencanaan pembelajaran. Memilih strategi pembelajaran yang bervariatif berdasarkan karakteristik peserta didik dengan mengaitkan materi yang kontekstual dalam kehidupan yang nyata. Keempat, melakukan diskusi dengan MGMP tingkat sekolah, wilayah, dan ikut serta dalam kegiatan-kegiatan sekolah. Implementasi Ki Hajar Dewantara Ingarsa Sung Tulada di SMA Negeri 1 Serang Baru. Seorang pendidik senantiasa menjadi teladan, menjadi panutan, menjadi contoh yang baik, sikap, tingkah laku, serta perbuatannya. Implementasi kegiatannya salah satunya, yang pertama, guru melakukan sambut pagi di pagi hari. Yang kedua, guru juga mengikuti kegiatan rutin upacara bendera. Guru masuk kelas tepat waktu. Guru mengikuti upacara-upacara besar dan seluruh kegiatan yang diadakan di sekolah. Guru membersamai ketika anak melakukan literasi, membersamai ketika kegiatan ekstrakurikuler, penanaman budi pekerti, serta ketika pulang sekolah, penurunan bendera. Ini adalah dokumentasi guru mengikuti upacara Hari Besar Nasional dan kegiatan lainnya di SMA Negeri 1 Serang Baru. Implementasi Ki Hajar Dewantara Ingmadia Mangunkarsa di SMA Negeri 1 Serang Baru. Untuk menumbuhkan budi pekerti pada anak-anak, maka kegiatan yang dilakukan itu adalah yang pertama sambut pagi, yang kedua kegiatan kewaliklasan, yang ketiga kegiatan penanaman budi pekerti, kegiatan religi, kemudian gotong royong untuk membersihkan kelas, serta mengadakan seminar mengundang pembicara dari luar. Implementasi Ki Hajar Dewantara Ingmadia Mangunkarsa di SMA Negeri 1 Serang Baru. Kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan peserta didik dengan melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi, berpusat pada murid dan kegiatan P5. Yang tentunya kegiatan kewaliklasan, kemudian yang kedua belajar sesuai dengan kebutuhan murid atau berpusat pada murid, membersamai ketika program literasi dan program pembelajaran di kelas, menuntun ketika akan praktik di luar, menyusun laporan penelitian, serta membersamai ketika eksplorasi. Implementasi Ki Hajar Dewantara Tuturi Handayani di SMA Negeri 1 Serang Baru. Kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi dan berpusat pada murid, di mana kegiatan ini adalah memfasilitasi kebutuhan murid yang sesuai dengan gaya belajarnya. Tantangan dan solusi penerapan filosofi Ki Hajar Dewantara Ingarsa Sang Tulada Ingmadia Mangunkarsa Tuturi Handayani di SMA Negeri 1 Serang Baru. Tantangannya yang pertama, rendahnya keikutsertaan guru dalam melakukan kegiatan pembiasaan, salah satunya sambut pagi. Yang kedua, belum semua guru memahami menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Sehingga adanya solusi yang pertama, meningkatkan konsistensi dan komitmen dari seluruh warga sekolah. Yang kedua, membuat jadwal pembagian yang bertugas sambut pagi untuk setiap harinya. Yang ketiga, melakukan diskusi dengan komunitas, rumpun mata pelajaran di sekolah terkait cara menuntun siswa yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang keempat, guru mempelajari aplikasi-aplikasi teknologi sesuai dengan perkembangannya. Salam guru penggerak, guru bergerak Indonesia maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.